Kan sekarang itu banyak yang pasien DM atau pasien dengan gula itu ada luka, ya, luka kecil saja pada orang DM itu bisa blodroknya apa toh, berkembang, ya, berkembang dengan cepat. Saya bahkan pernah ada, sebelum saya ngobrol ini cerita dulu biar bisa bayangkan. Saya pernah ada pasien itu, beliau belum terdiagnosis gula, belum terdiagnosis DM, belum tahu kalau gula. Beliau itu bersih-bersih di pekarangan rumahnya, kena pohon yang ada durinya kecil di tangan begini, di jempol kecil gitu. Terus juga diapa-apain, anaknya juga kena pohon itu kan kelas kilo itu dan bisa pada ya enggak sekilo enggak seberapa, enggak diapa-apain. Kaki itu sore datang ke sini itu sudah buka besar, jempolnya itu sudah enggak kayak jempol besar begitu, isinya cairan. Nah itu langsung saya curiga, Bu, ya kok lagi sok tekan sore wes gede nih sakmono. Oh jojo kena gula, paham ya? Sing YouTube orang ngerti rapopo bosone ya. Jojo pura gula, dicek nggih. Nah, pada saat saya cek itu gulanya 375. Loh benar, barulah ketahuan bahwa itu kena gula. Jadi pada orang yang luka kemudian tiba-tiba cepat banget berkembangnya luka itu, kita mulai curiga apakah itu ada gula. Bu, nek ngono kuwi wis 775 apa perlu dicek lagi gula puasa dan gula 2 jam setelah makan? Ya sebaiknya dicek ulang, karena kan kita tidak tahu kemarin beliau dahar apa, minum apa. Karena pernah ada kejadian hari ini pasien itu badannya lemes, mual, muntah, kemudian dicek gulanya 275. Saya tanya, kemarinnya itu dahar itu beberapa kali, pulang dari daharan itu sudah minum es teh yang kemarin gitu ya, es teh 2 gelas, kemudian es jeruk 2 gelas, pulang masih bawa apa namanya, air kelapa itu loh, air kelapa 1 gelas, habis lagi malam bikin lagi di rumah es teh lagi. Nah besoknya itu cek ternyata gulanya, nah itu gula pada saat itu makannya, maaf kasarnya ngawur gitu ya, itu bisa gulanya tiba-tiba tinggi. Tapi apakah benar dia sakit gula? Belum tentu ya. Nanti besoknya setelah kita minta untuk diet atau makan biasa bisa turun lagi. Nah kalau sudah seperti itu barulah kita cek ulang gula puasa dan gula 2 jam setelah makan, kenaikannya berapa. Kalau bingung, artinya bingung gini, kalau normal gula puasanya itu di bawah 100, kemudian gula 2 jamnya itu di bawah, kalau sekarang 188 ya, atau 190 lah. Kalau di bawah itu masih dikatakan sebetulnya baik, tapi kalau sudah 190 lebih bagus namanya dicek HbA1c yang kemarin gitu ya. Nah ini adalah salah satu efek dari efek samping dari sakit gula, yaitu namanya gangren gitu nggih. Apakah ada yang pernah kena gangren? Jenengan belum ya Pak ya. Kalau gangren itu luka melebar, kemudian 2-3 hari setelah berkembang lukanya itu baunya apa? Maaf, bau kayak bangkai. Pernah menghirup bau bangkai ayam? Ya, baunya seperti itu. Dan kalau sudah pernah bau itu smell good, baunya nggak akan hilang, kayak nempel di hidung kita. Jadi kalau misalkan saya itu ngapalkan, kalau ada orang datang udah bau, itu bau gangren. Jadi sudah persiapan, itu bau gangren itu baunya beda. Jadi luka itu yang dikarenakan ada kuman yang masuk dan menyebar dengan cepat karena darah orang yang kandungan darah gula itu merupakan media atau tempat yang bagus untuk kuman atau bakteri berkembang. Maka berkembangnya, kalau orang normal itu misalkan taruhlah 10 perkembangannya, kalau orang dengan DM bisa sampai 50 kali. Jadi kita harus hati-hati ya. Baru kita mulai ke gangren. Ini gangren pada DM ya. Nah ini gangren. Apakah gangren itu? Gangrennya dulu deh. Ini
sudah kembali baik sudah tak betul naik ya. Nah ini gambarnya. Ayo yang sebelah sana pasti nggak kelihatan. Yang ini gambar baru awal loh ini. Jadi lukanya seperti itu khas banget. Menghitam, kulitnya mulai menghitam dan bau. Kalian tahu belum ya? Dan bau. Kalau seperti ini biasanya belum bau, Bapak Ibu. Belum bau. Saya ada satu pasien usia berapa ya? 72 tahun. Itu kalau luka di kaki ya, luka di kaki bagian sini, luka sini bisa tembus bolong sampai sini. Kalau ini setiap itu harus dibersihkan pagi dan sore. Kalau sudah bolong ya kita masuki kasar, bolong itu dimasukkan kasih dengan tujuannya apa? Merangsang terbentuknya daging lagi. Jadi harus dimasukin pagi sore itu. Nanti 2-3 bulan sudah mulai ya mulai 2-3 bulan sudah mulai tertutup ya bolong lubang benar-benar lubang itu sudah mulai. Nanti sebentar lagi sebelahnya itu muncul lagi. Jadi itu terus sampai lama. Apakah enggak kalau di rumah sakit mungkin diadaptasi, tapi beliau kan nggak mau ke rumah sakit ya kita rawat saja gitu ya. Jadi itu adalah rem. Kalau yang seperti ini tidak segera diperbaiki, yang ujung kelihatan tuh gambarnya. TV ya ketok mau TV ini. Nah di sini malah bisa nih. Yang seperti itu masih saya jadi punya ginian kok ya yang seperti itu masih belum termasuk orang. Nah kalau itu nanti tidak dibersihkan, yang warna hitam itu adalah kulit yang sudah mati. Kita bersihkan. Biasanya kalau memang sudah maaf melepek ya lepas, mengelupas gosongnya bagus ya saya ya. Nah, setelah mengelupas itu biasanya kita guntingi, kita ambil jaringan yang luka itu biar jaringan kulit yang sudah mati itu harus dibuang. Kalau nggak dibuang merembet semua, nanti nggak sembuh. Jadi ya pasien yang ini juga gitu dibersihkan, yang hitam kita potongin. Sakit enggak, karena pada saat gulanya tinggi itu rasa nyerinya nggak ada. Jadi banyak pasien gula itu yang kesandung meskipun sudah lukanya banget kerasa, karena gula itu menekan rasa sakit di saraf, itu yang bahaya. Jadi saya ada satu pasien lagi kakinya itu gripes dimakan semut, itu udah kerasa gitu loh. Kalau dia masih ada semut, ada grip ya. Jadi kalau punya keluarga yang gula, ingat ya, perhatikan setiap bagian lipat-lipatan kaki, karena ini sudah usia sepuh, ini dari Semarang. Jadi sudah sepuh itu, kalau kita lihat ada luka kecil-kecil, curigalah itu biji-biji semut. Kadang-kadang pagi gitu dibawa ke sini, Bu, gini loh, anaknya pengen ngasih tahu ini loh model digigit, banyak semut yang tumbuh di situ digigit. Jadi rasa enggak kroso karena gulanya tinggi. Kalau seperti itu berarti gulanya tinggi. Nah jadi gimana ya, diobatin gulanya. Satu-satunya untuk memperbaiki ya gula sama. Kalau seperti ini kita bersihkan lukanya, kemudian kita tutup ya. Nah kalau yang hitam tengah 1-2 jari yang ketiga itu yang paling hitam, kita usahakan gulanya turun dengan benar. Kemudian beri vitamin dan jangan lupa olahraga ringan, duduk aja boleh. Duduk olahraga itu boleh, nggak harus dengan berdiri, duduk kakinya digerak-gerakkan. Ini aliran darahnya bisa. Kalau seperti itu kan ada bagian pembuluh darah yang mulai tersumbat sehingga aliran ke dalam area situ kurang. Jadi penyembuhannya akan lama.
Nah kan olahraga itu salah satunya adalah olahraga itu untuk aliran darahnya biar cepat sampai dan akan cepat sembuh gitu ya. Ini dari satu luka aja ya. Kemudian kita kalau mau melihat lagi luka gangren gitu ya, kita cek coba ya. Gambar, nanti panjenengan akan bisa melihat kayak gini ya. Ini, nah yang kemarin itu seperti ini awalnya, terus nanti akan lukanya akan menjadi lubang begini. Nah jadi seperti ini juga gangren, ini juga iya. Nah nanti lama-lama kalau misalkan sangat terpaksa kan jadi seperti ini. Nah harus diginikan ya. Lah kok muter? Nah, ini juga iya sebetulnya. Jadi mereka itu tidak akan terasa kalau di gambar ini ya, nggak akan terasa, kena apapun nggak akan terasa. Ini, nah yang ini sudah habis amputasi ya. Nah ini ciri khasnya lagi. Ini perhatikan, ini hitam, ada hitamnya ya. Ciri khasnya itu pasti lukanya itu menghitam Bapak Ibu. Ya, lukanya itu menghitam karena kulitnya itu sudah mulai mati. Jaringannya jaringan mati. Kalau ada luka yang modelnya seperti itu ya vaskes itu saja ya, nanti akan dicek screening gula namanya, gula puasa maupun gula 2 jam setelah makan, nanti seberapa itu nih. Oke, nah kembali lagi ke PPT. Nah ini, jadi gangren adalah kondisi medis berupa matinya jaringan tubuh karena tidak mendapatkan suplai darah yang cukup. Beberapa bagian tubuh yang kerap mengalami gangren itu jari kaki, jari tangan, otot, dan organ dalam. Jadi tadi seperti yang saya matur, rusaknya itu karena tidak ada aliran pembuluh, tidak ada aliran darah atau berkurangnya aliran darah ke area itu, sehingga akan mudah terjadi kematian jaringan. Kematian jaringan yang paling sering adalah kulit, baru kemudian otot. Kalau kulit sudah mati hitam, kemudian kita harus hati-hati jangan sampai ototnya kena, karena kalau kena misalkan di jari ya diamputasi. Kalau diamputasi kan, nah nanti mungkin sedikit ya Pak Prabudi bisa sharing beliau itu sudah paket komplit untuk memberikan edukasi. Beliau itu bagaimana perjuangannya luar biasa, kami berhasil. Perjuangan sekarang tinggal menjaga ya, tinggal menjaga itu luar biasa. Nanti saya minta sedikit memberikan sharing. Lanjut lagi. Penyebabnya apa? 1. Kurangnya suplai darah. Saat tubuh tidak bisa mendapatkan suplai darah yang tepat, maka sel daun tidak dapat bertahan hidup sehingga memicu jaringannya mati. Kondisi ini yang memicu terjadinya gangren. Yang kedua, selain ada, kalau suplai darah berkurang, berarti daerah itu tidak mendapatkan aliran darah berarti tidak mendapatkan oksigen, karena oksigen itu dibawa oleh darah. Kalau tidak dapat oksigen, metabolisme selnya akan berkurang atau tidak ada metabolisme sel, sehingga kuman masuk hidup di situ menjadi luka. Luka karena dia luas bagian yang tidak dapat oksigen, maka lukanya akan menjadi tambah luas. Itu prosesnya begitu. Kemudian infeksi yang tidak dapat infeksi, jadi infeksi juga iya. Maka biasanya pasien DM kalau ada luka seberapapun lukanya pasti saya tambahkan antibiotik. Saya tidak mau mengande-ande ke apa enggak.
Bahkan kemarin aja ada pasien BM dicek gula dengan tusuk ini yang diambil darah tepinya. Nah, kok sesuke wis menung gede banget bekasnya itu. Paham? Kenapa? Ya tadi yang kayak mbah tadi yang 72 tahun kena duri tadi. Padahal ini lansetnya itu steril loh, baru dibuka, ininya juga dikasih alkohol, diinikan. Kenapa? Berarti survei aliran darah ke situ punyanya bapak itu kurang. Kenapa? Mungkin orangnya tidak suka olahraga, orangnya hanya diam aja, ngopong-ngopong pakai remote begitu, sehingga aliran darahnya yang harusnya bisa mengalir di tubuh kita 6-8 kali itu mau pindho tok itu lama gitu ya. Maka bapak ibu yang memang gula wajib hukumnya, bukan sunnah lagi, wajib hukumnya olahraga. Orang itu di depannya Bu Asih tidak, olahraga tidak harus senang begini, tidak, jalan kaki pun olahraga wes toh, pokoknya jalan kaki setengah jam membantu, tetap membantu meskipun setengah jam, 1 jam sangat membantu, lebih dari 1 jam, selain mengurangi gula, mengurangi kolesterol, mengalirkan darah dan baik, semuanya bermanfaat. Yang penting bergerak. Bu, yang ora iso mlaku, duduk, gerakan tangan dan kaki tetap bisa ya. Jadi tidak ada kata tidak bisa olahraga. Iya, duduk itu bergerak juga bisa, tangan juga bisa, melenggong naik turun, bisa kok naik turun, kalau naik turun dulu udah ya, itu tetap namanya olahraga biar tidak ada ganteng gitu ya. Terus cedera atau trauma. Nah, trauma atau luka terbuka yang tidak segera diatasi membuat bakteri masuk dan memicu gangren. Jadi intinya siapapun beliau yang ada gula tidak boleh ada luka. Maka biasanya pasien saya yang masih umur produktif yang suntik KB, kalau ada gula saya sarankan wes ojo suntik KB, wes ojo suntik, karena dikhawatirkan terus-terusan area disuntik di situ ya berpengaruh. Kenapa? Hanya kalau memang masa ya nggak apa-apa, tapi kita kita pantau dalam pantauan gitu ya. Pokoknya suntik kena luka. Terus lagi satu lagi yang sangat masih tidak dimikirkan, apa, alas kaki. Alas kaki, alas sepatu orang dengan gula itu nggak boleh keras, sandal nggak boleh keras. Yang paling sering membuat gangren adalah kapalan yang ada di kaki, kapalan yang enggak peraunan, kapalan kapal api ya. Keras itu kalau ada sedikit lecet saja sudah itu pemicu terjadinya gangren. Bahkan ada yang pernah sampai harus amputasi memborong-borong itu ya. Kemudian ada satu lagi, orang dengan gula itu kan sering gatal ya, apa ya, orang dengan sakit gula, kalau gulanya tinggi itu sering sekali terasa gatal ya. Kalau terasa gatal di area di mana-mana, dan kemarin ada satu pasien di area, maaf itu kan ketiak itu kan lembab, ini untuk ibu-ibu, kemudian di selangkangan itu kan juga lembab. Nah, kalau ada gula gatal di situ digaruk, udah lukanya sampai kemana-mana itu nanti ya. Jadi usahakan kelembapan itu dikurangi ya, nggak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak yang lembab ya, dikurangi. Caranya bagaimana? Setiap merasa itu basah, lap dengan handuk yang kering, tapi kasih air dulu, terus dilap dengan air yang kering ya. Handuk yang kering, handuk dulu, kasih air, dipakai untuk ngelap biar bersih. Kalau nggak mandi sekali udah apa-apa, tapi kalau masuk mandi pengen apa juga susah ya, dilap aja, kemudian pakai handuk yang lainnya dikeringkan ya, begitu. Itu untuk mengurangi kelembapan di mana-mana yang lembab, baik di ketiak, kemudian di lipatan kubitusnya di sini ya, kemudian di leher belakang ya, kemudian di selangkangan. Karena kemarin juga ada bapak-bapak yang seperti itu, selangkangannya sampai bawah itu banyak luka karena gula juga.
kan kadang-kadang nggak memahami itu, jadi bagaimana cara mengatasinya seperti itu, oke? Kemudian lanjut biar agak cepat nanti karena saya minta Pak Prabuti sedikit bercerita gejala Gangren ya. Awalnya tampak tanda infeksi merah dan bengkak. Oh iya ya. Jadi Bapak Ibu yang memang sekarang kan baru DM ya, ini edukasi untuk DM. Yang memang punya DM, kalau ada luka baru memerah dan membengkak, itu langsung saja. Karena biasanya tidak lama, 1 hari itu bukanya udah besar, langsung ke fase 1 dan kita pasti memberi antibiotik. Jadi makanya pasien dengan DM itu di atas sudah ditulis DM gitu. Orang yang alergi sudah ditulis lingkarannya alergi amoxicillin, kita sudah kasih. Jadi catatan medis kita itu memang lengkap. Saya memang orangnya terlalu saya itu orangnya berlebihan. Jadi biar aman untuk pasien saya dan juga aman buat saya dan tim, saya selalu tulis itu. Kalau yang DM, HT, kemudian ya pelan-pelan Pak. Kemudian yang alergi juga alergi, gitu, ya. Jadi kalau orang DM, ingat-ingat siapapun panjenengan yang ada luka meskipun kecil jangan diremehkan, ya. Langsung ke fase 1 saja akan dapat antibiotik, dan antibiotik di kami itu kalau amoxicillin sudah nggak mempan soalnya ya, aku juga nggak tahu karena apa. Amoxicillin itu nggak mempan karena apa? Karena dulu itu banyak sekali teman-teman dan mungkin di antara panjenengan juga ada beli sendiri di apotek dan dikasih obatnya selalu amoxicillin, dan amoxicillin itu minumnya ada yang 2 kali udah kering kok Bu, ya tak menghentikan gitu kan, nggak boleh gitu. Kalau seperti itu nanti kumannya akan resisten terhadap obat itu, sini dikasih itu lagi nggak mempan. Sekarang saja batuk pilek ya itu dikasih antibiotik, kamu bisa sekarang nggak mempan ya, karena tadi makanya sekarang apotek itu nggak boleh menjual secara sembarangan, tapi itu tetap aja bisa gitu ya, tapi nggak boleh sebetulnya ya. Jadi kita kalau sudah kita lihat lah seperti apa lukanya, jadi kita kira-kira nanti dikasih 3 hari kering apa enggaknya dikira-kira itu ya. Kemudian pada gangren internal atau bagian dalam, bagian sering yang terserang biasanya terasa kebas, sangat sakit ya. Awal-awal itu akan terasa sakit, tapi kalau bulannya mulai naik nggak akan terasa. Ya tadi ada orang kena jalan kaki kemarin di kantor itu, kenapa jalan itu keserempet mungkin batu atau apa, ya nggak tahu tuh udah hari ketiga udah buruk itu. Ini kapan? Udah ngertos, nggak tahu kapan lukanya, nggak tahu karena nggak terasa. Ya nanti lama-lama tahu-tahu sudah lukanya udah parah. Kulit, ya kulit pada area yang terkena tampak kering dan bahkan keriput serta berbadan jelas dan biasanya hitam, ya. Pusat merah ungu atau bahkan hitam, dan biasanya disertai dengan demam karena pasti itu adalah infeksi. Ya jadi kalau gangren itu berarti adalah infeksi. Ini gambarnya, ya kayak gini ya. Saya itu salah satu orang yang mungkin kalau tidak sangat terpaksa jangan amputasi. Dulu Pak Prabuti Jose Pak, kalau spesialisnya Jose. Kemudian akhirnya ke spesialis kardiovaskuler. Alhamdulillah tidak harus diamputasi banyak gitu ya. Nah, kalau ada luka kenapa segera harus sembuh? Gitu. Pokoknya kita harus bisa bekerja dengan tangan kita, berdiri dengan kaki kita sendiri, bobi corone. Maka dicari cara jangan sampai di amputasi. Saya kemarin dapat info, saya juga heran. Pasien saat kita, teman-teman kita itu bulan, tapi tidak pernah kerso ikut kegiatan sama sekali, belum pernah senang, belum pernah ikut edukasi. Jadi daharnya itu ya masih maaf agak kacau ya jadinya. Dan keluarga kan kerja semua, dapat telepon tiba-tiba gini, Dok, minta doa ibu mau diamputasi. Siapa namanya? Langsung saya cari. Loh ya memang DM tapi nggak pernah datang. Terus kenapa kok diamputasi? Luka lah, ngapain kok luka gini-gini? Cerita nggak ngapain. Jadi gatel aja, awalnya cuma gatel, digaruk, lukanya meremeh-meremeh ke atas. Akhirnya amputasi sampai di sini. Sudah amputasi sampai sini. Saya ya sedih wong.
dan juga saya datang hanya minta rujukan doang, itu pun dipaksa kalau anaknya itu pentingnya kenapa harus datang dengan pasiennya, biasanya bisa melihat ya ini untuk ada bisa ada diambil Pak dan kalau alon-alon ya, jadi jangan sampai kalau bisa ojo sampai amputasi gitu ya. Terus jenis galen kering, galen basah ya, ini benar, tapi panjangnya ini tidak jenis penyakit gula kering, gula basah itu enggak ya, galen kering dan galen basah. Apakah galen kering itu kematian jarinya ditandai dengan kulit yang kering berkerut ya. Kalau yang basah jarinya dipicu infeksi bakteri, sakitnya itu melepuh, nyenyek gitu, nyenyek. Ada yang basah, ada yang nyenyek ya. Jadi dua-duanya itu tetap galen gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu, mumpung nanti terus Pak Prabukti aja. Saya pencegahan dulu ya Pak ya. Sudah pencegahan dulu ya, pencegahan gangren. Dianjurkan untuk kontrol gula darah ya, dan perawatan secara rutin, menjaga berat badan ideal, berhenti merokok ya, pasti nggak merokok ya, bersihkan luka dengan air mengalir dan sabun. Jadi untuk mencegah terjadinya gangren itu panjenengan tetap setiap mandi perhatikan setiap badan dan jaringan baik tangan sampai kaki itu dilihat, jangan buru-buru selesai, terutama di sela-sela jari kaki. Karena kadang-kadang mepet gini, dari kaki itu mepet gitu, dalam waktu lama dibuka itu udah ada lecet-lecet. Nah itu bersihkan dengan sabun kering, habis itu diaduli. Boleh nanti ada misalkan diperlukan salep, dikasih salep. Ayo perhatikan itu, karena yang paling sering adalah jari kaki yang mepet begini. Kalau tangan kan kelihatan setiap saat mau makan kelihatan, tapi kaki itu yang kadang-kadang luput dari perhatian. Kalau mandi kan kadang-kadang kalau kita udah kerja keras dan lain-lain langsung lupa jari-jari. Sebetulnya kan kalau kita Islam kan sholat kan wudhu juga disek-sek gitu, tapi ya nggak tahu kita kadang-kadang kan kita juga nggak tahu, paham ya. Nah itu perhatikan, karena luka di situ tuh paling gampang terjadi luka itu dilimpahkan kaki itu tadi ya, selain di situ di semut, luka karena tempelan dan lain-lain ya. Kemudian yang mau bertanya monggo Bu. Pernah kenal kok begitu, periksa karena lama nggak kering-kering, kemudian dikasih salep oleh dokter. Ini sudah sembuh, tapi ada bekas luka hitam gitu. Terus bagaimana Bu untuk menghilangkan luka hitam? Terima kasih. Kalau luka hitam itu memang akan lama dan mungkin akan tidak apa-apa, yang penting tidak ada luka lagi. Hanya menghitamkan itu wajar. Orang-orang juga banyak yang punya, saya di bawah itu habis diukur karena alergi sampai sekarang hitam juga apa. Yang penting nggak ada luka lagi di situ ya. Dijaga jangan sampai ada luka lagi gitu. Monggo Pak Prabukti sedikit share pengalaman dari Pak Prabukti. Maaf ya Pak Prabukti, tidak apa-apa ya, biar teman-teman juga lebih waspada. Pakai kursi tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkali-kali saya matur di sini bahwa memang ya apa yang diaturkan Bu Dokter tadi memang benar, saya sudah jari itu sudah 3 hilang. Sebelah kiri saya tuh jari metal ini sudah tak ada. Jempol ini sama jentik apa namanya? Ya awali dari kelingking. Kelingking itu cuma tadi seperti itu luka hitam. Kemudian luka ini kewenangan itu waktu saya ada tugas di luar kota, kebetulan teman ngomong, kamu apa pakai luka gitu. Jadi jentiknya cuma luka. Pada saya pertengahan bulan Ramadan, bulan pas hari Lebaran, saya jatuh. Terus dibawa ke rumah sakit, ternyata
dari yang hitam di luar itu ternyata tulangnya sudah hitam. Akhirnya karena terpaksa ya sudah dikasih jentik. Itu pertama kali jentiknya dulu. Kemudian karena ada sesuatu hal saya mesti pergi keluar sampai cukup lama, perapatannya mungkin juga kurang maksimal. Balik lagi ke sini, saya langsung ditangani Dr. Muati. Kemudian luka itu ternyata remeh. Akhirnya yang pertama kali telapak kaki saya itu hampir 3/4 dikelokop. Kalau non sewu penjenengan nggak gila, saya masih ada foto-fotonya, saya masih menyimpan nostalgia saya. Saya nggak takut, saya nggak ini yang diikhlaskan lah. Tapi saya ada semua karena semua saya rekam. Akhirnya dari yang sini remen, yang jempol ikut menghitam. Jempol ikut menghitam, yang jari sebelahnya itu cuma separuh, tapi tidak bisa diselamatkan. Akhirnya dilepas lagi. Itu tahun 2019 sampai dengan sekarang masih ada luka. Dan sebenarnya memang perawatannya tidak boleh ada tekanan. Jadi non sewu tidak boleh terlalu banyak aktivitasnya. Harusnya memang dia sembuh dulu baru bisa. Tapi karena tuntutan pekerjaan, jalan kaki. Coba ruangan saya kerja itu di atas. Ya udah, saya tuh waktu itu masih pakai truk itu, kalau naik ya mesot. Duduk itu dari sampai lantai atas. Dan kalau sudah tadi disampaikan Bu Dokter kena infeksi itu yang agak berat kalau sudah infeksinya ESBL. ESBL itu nanti ketahuannya kalau dulu itu istilahnya dikultur gitu. Dikultur kemudian nanti masuk ke laporan itu paling cepat sekitar 3-4 hari baru ketahuan. Paling cepat memang dari rumah sakit 1 minggu. Itu nanti kalau sudah benar-benar ESBL infeksinya, itu nanti antibiotiknya bukan hanya minum lagi, tapi sudah dari kayak infus gitu. Itu paketnya itu minimal 5 kali, 1 hari sekali. Jadi masuknya melalui kayak infus gitu. Itu menurut saya jadi moga ini pengalaman saya sangat, ya untuk saya sangat berharga ya, untuk ibu-ibu bapak-bapak mungkin pengalaman aja. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Kemudian yang penting saat ini saya menyarankan untuk bapak ibu karena sudah ada diabetes, kalau pakai sendal kalau bisa yang tertutup. Jadi kalau non sewu yang kalau model yang mahal itu yang model krok itu lah, atau apapun pokoknya jangan jarinya itu ketok, nanti nek kesandung eman-eman. Jadi sekarang ini saya pakainya selalu sandal yang tertutup, apalagi yang sebelah kiri ini kalau untuk aktivitas agak menekan perasaan agak, misalkan saya berangkat ke masjid plus komat gitu, itu nanti jadi berdarah. Itu yang sampai sekarang masih ada, walaupun lukanya saya dulu habis 3/4 ini dikerowak gitu ya, sekarang tinggal paling belum bisa nutup bener itu ini, walaupun saya selalu medikasi. Kemudian tadi ada obat yang di bolong itu ya, itu sampai ada satu obat itu saya obatnya dimasukkan tidak perlu dilepas. Jadi obat itu nanti akan menjadi tumbuh daging ini, tapi yang memang tidak dijamin BPJS. Waktu 2020 atau 2021 itu beli sendiri harganya 3,5. Itu jadi kayak apa gitu?
apa namanya itu kayak pokoknya kayak kasar itu dimasukkan, tapi didiamkan terus nanti akan tumbuh menjadi jaringan. Karena Memicu tumbuhnya jaringan. ya, jadi dan itu tidak perlu dilepas lagi, nanti akan tumbuh untuk ganjeli. Jadi menjadi daging dan menutupi seperti itu. Terus sampai kayak gitu. Dan ya alhamdulillah sekarang masih perawatan, ya dirawat sendiri, tapi alhamdulillah sudah bisa beraktivitas kembali. Itu aja. Semoga untuk perhatian bersama, untuk berhati-hati. Maaf ya Pak. Matur nuwun Pak Prabukti, bukan berarti ini beliau terus sharing itu alhamdulillah, karena dengan sharing itu kan memang nyata nih. Jadi panjenengan lebih hati-hati. Ya benar, memang kalau bisa tidak agak jauh sedikit pakai sepatu, kalau dekat-dekat ya pakai sandal yang kita itu tidak kena luka lah, pokoknya jangan sampai kena luka, karena luka yang paling gampang itu kan di kaki ya. Kalau tangan sih masih bisa lah, aman. Tapi kalau kaki kita jalan kesandung sedikit, udah ada luka sedikit aja, efeknya seperti itu. Dan benar, kelihatannya itu lukanya kecil di luar, bahkan di luar hanya sedikit, tapi di dalam itu ngerong apa ya, merambat. Nah itu bagian-bagian yang dalam itu terus berjalan, ya jatuhnya kalau dibuka akan ke bawah. Nah itu tadi yang pasien diabetes miskin, sebenarnya lukanya itu hanya di kaki bawah. Itu ternyata di dalam di kamar operasi itu yang mau diambil hanya sekian, hanya sebatas apa namanya ini saja, hanya segini ini. Ternyata itu lukanya sudah sampai yang bagian bawah itu sudah sampai ke belakang, tulang yang belakang sudah nggak bisa diselamatkan, makanya operasinya amputasi. Saya terus langsung keluarganya saya minta untuk datang, saya harus tahu kronologinya seperti apa, nggak pernah kontrol, minta rujukan, dia datang hanya pas minta rujukan saja, kemudian begitu. Makanya saya selalu minta kalau ini kontrol lah, ikutlah dengan kegiatan. Bisa jalan sebetulnya awalnya. Kalau ada kan teman-teman kita senang masih duduk, kalau beliaunya malah masih bisa, tapi ya itu karena nggak ada yang ngantar. Jadi kita itu berharap anak cucu yang ada di grup itu nganter lah. Wong ya hanya nganter, tinggal ya tidak apa-apa ya, nganter ditinggal lagi nanti disebutkan bisa. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, kelihatannya sudah ya, sudah dicek semua ini tadi. Tensi oke, terima kasih. Nanti Sandi dulu, kenapa kok cek tensi belum? Biar santai dulu, baru senang, kutuk langsung ditensi pasti tinggi semua. Nanti masuk ke komputernya tinggi kabeh yo, kacau nanti ya. Nah nanti kalau sudah tengah jaman gini kita ngobrol, tapi yang juga ini ngobrolannya tidak menakutkan, tapi hanya memberikan edukasi biar kita lebih berhati-hati. Gitu nggih? Saya berharap hari ini hasil ceknya bagus semua, kemudian kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan dan dalam perlindungan sehingga kita sehat selalu. Aten, terima kasih waktunya sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prabukti. Rohanis di PP Dr. Azhar Karyati. Bahagia. Amin.
Bisa.